Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan coba mencerna, kita akan coba diges berita-berita yang minggu lalu itu santer dibicarakan. Kita akan coba cari tahu kira-kira manfaat dari berita itu apa, sehingga kita bisa momentumnya tuh kita bisa manfaatkan, kita bisa cari cara untuk mengambil keuntungan dari berita-berita tersebut. Gitu ya. Nah, yang pertama kita harus lihat ya bahwa yang kemarin itu yang ramai dibicarakan itu adalah COVID. Ya sepertinya sebenarnya klise ya, tapi saya akan coba gali lebih dalam sehingga saya bisa ngasih tahu sama teman-teman semua kira-kira industri apa yang menarik untuk dibeli kalau misalnya COVID meningkat. Gitu ya. Yang kedua yang santer dibicarakan juga itu adalah masalah BPJS itu disuruh cut loss. Nah, ini kita akan coba cari tahu kenapa bisa terjadi dan kira-kira efeknya ke saham itu seperti apa. Nah, video ini nggak akan lama-lama, yang pasti ini saya harap bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Langsung aja. Yang pertama kita akan bahas COVID dulu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Memang ini dari data covid.co.id kita bisa tahu perharinya COVID itu udah naik tinggi banget. ATH all time high. Jadi nggak hanya di saham aja yang bisa ATH, COVID pun bisa ATH. Nah, ini ya sebenarnya kalau kita lihat di IHSG ini nggak terlalu ngefek seperti dulu-dulu banget. Jadi bisa dibilang udah kebal. Tapi ya teman-teman, kalau misalnya terjadi peningkatan setajam ini terus-terusan, bukan tidak mungkin akan ada lockdown lagi. Nah, itu yang sebenarnya bisa bikin perekonomian kembali melambat. Gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman ngikuti saham-saham seperti Pewon ya, yang dia itu pengelola mall, itu pasti terdampak banget kalau misalnya ada lockdown. Kita bisa lihat dari IDX Property. Kita bisa tahu bahwa beberapa minggu ini memang properti itu terus turun terus. Seperti ini. Nah, itu bisa jadi ada kaitannya dengan COVID yang semakin tinggi juga. Gitu teman-teman. Nah, tapi poin kita di dalam video ini itu bukan untuk mencari tahu mana yang terdampak COVID, karena itu semua teman-teman pasti semua sudah tahu ya. Tapi kita akan coba cari tahu apa yang bisa kita manfaatkan, apa saham atau industri yang bisa naik ketika COVID ini naik. Gitu. Jadi langsung aja, menurut saya ada 3 ya. Yang pertama itu tentu saja teknologi. Nah, teknologi itu sebenarnya saya sudah bahas di video yang sebelum ini ya, teman-teman mungkin bisa lihat di situ. Ya, kita sudah bisa tahu bahwa memang arahnya sekarang yang lagi ngetren sekarang itu yang bau-baunya teknologi, digital banking. Jadi semua arahnya itu ke digitalisasi. Gitu ya. Nah, itu tidak akan saya bahas detail ya, tapi teman-teman harus tahu memang arahnya ke sana. Nah, ada 2 industri lagi yang menurut saya itu bisa dimanfaatkan momentumnya pada saat COVID naik. Contohnya seperti IDX Health. Jadi yang berkaitan dengan healthcare itu juga mungkin akan mengalami peningkatan ya. Jadi seperti ini, contohnya ini bisa kita lihat ya. Ada peningkatan cukup tajam ya di IDX Health. Nah, ini bisa jadi juga karena ada COVID yang naiknya tinggi-tinggi banget. Sebenarnya nggak usah logika yang terlalu rumit ya kalau untuk membahas ini, karena kita tahu COVID itu ya penyakit ya, pasti yang berkaitan dengan obat-obatan itu bisa menjadi idola berikutnya karena ada lonjakan demand, pasti gitu. Nah, tapi ada satu industri lagi yang mungkin kita sering miss ya, kita sering tidak memperhatikan. Nah, apa itu? Kita bisa lihat di sini. IDX transportasi dan logistik. Ini adalah industri ketiga yang menurut saya bisa kita manfaatkan momentumnya pada saat COVID naik. Nah, tapi kita kalau lihat di grafiknya nggak ada yang spesial, nothing special di sini ya. Kita bisa lihat malah cenderung turun, tapi itu wajar. Kenapa? Karena ini digabungkan antara transportasi dan logistik. Di dalam indeks ini tuh gabung transportasi sama logistik. Padahal yang sebenarnya kira-kira momentumnya bisa dimanfaatkan, kira-kira prospeknya bagus pada saat COVID, itu logistiknya aja, pengirimannya aja, jasa pengiriman aja. Transportasi justru malah mungkin akan terbebani. Jadi kalau misalnya indeksnya nggak naik, itu wajar. Kenapa? Karena kalau dari fact sheet-nya, kita bisa lihat IDX sektor transportasi dan logistik, bobot paling tingginya itu ada di GIAA. Ya, ini bobotnya 31%. Jadi kalau GIAA turun ya ikutan turun, sedangkan kita tahu GIAA akhir-akhir ini lagi nggak bagus harganya. Gitu. Jadi sebenarnya kita malah tidak tertutupi ya dengan GIAA, padahal sebenarnya ada yang bagus di indeks ini. Saham yang bagus di indeks ini contohnya seperti
ASA. Nah, ASA ini kita bisa lihat ya. Ini meskipun sudah tinggi, saya nggak sarankan untuk masuk ya. Nah, kita nggak nyarankan untuk masuk karena ini sudah tinggi banget. Pasti bentar lagi juga akan ada koreksi kalau ditunggu ya. Kita bisa tahu ini juga mau berpotongan MACD-nya. Nah, gitu. Tapi poin saya di sini adalah harusnya ada saham-saham lain yang serupa bisnisnya dengan ASA, itu bisa jadi the next ASA ini. Gitu ya. Nah, ini kita akan coba cari lebih dalam per detail ke sub industri logistiknya. Kalau teman-teman setuju untuk dibuatkan pembahasan lebih dalam, teman-teman like aja di bawah. Gitu ya. Nanti kalau banyak saya pertimbangkan akan untuk ulik-ulik sub industri ini. Gitu. Nah, kemudian berita yang kedua. Nah, ini tapi sebelum kita bahas berita kedua, saya buat kesimpulannya dulu ya. IDX Tekno, IDX Health, dan IDX Trans. Ini yang bisa diperhatikan. Nah, kemudian berikutnya BPJS Cut Loss. Nah, ini teman-teman ya, ini menarik ya sebenarnya. Kayak gini-gini. Ini bukan lagi hal baru ya. Ini sebenarnya lagu lama. Nah, kenapa sih kok sebenarnya kayak gini nih bisa terulang-ulang lagi, Jiwasraya terulang. Nah, ini sebenarnya BPJS ini disarankan untuk cut loss ini untuk mencegah kejadian seperti Jiwasraya. Nah, kalau teman-teman penasaran, kenapa kok ini bisa terjadi? Saya akan kasih gambaran sederhananya. Jadi ini, misalnya saya ini kerja di perusahaan A ya. Perusahaan A ini milik negara. Nah, kemudian saya punya teman ini namanya Budi. Dia punya tanah harganya 100.000 per meter. Nah, saya ngomong nih sama si Budi, Bud, kita kerjasama yuk. Aku beli tanahmu dengan harga 200.000 per meter. Kan kita untung 100.000 tuh. Nah, 100.000-nya kita bagi. Nanti ku buat seolah-olah memang prospeknya tanahmu ini bagus, jadi bisa disetujui oleh perusahaan untuk dibeli dengan harga 200.000 per meter. Nah, gitu ya. Jadi memang ini kerjasama yang sangat lumrah terjadi ya. Apalagi kalau dibantu dengan petinggi-petingginya, jadi pasti goal. Meskipun harganya terlihat mahal, pasti goal. Gitu ya. Jadi memang nanti 100.000 ini dibagi-bagi. Ini bisa saja di dunia nyata nggak hanya 2 orang yang bekerja sama, tapi banyak pihak. Nah, gitu ya. Jadi yang rugi siapa setelah transaksi ini? Yang rugi ya negara. Karena negara yang beli aset dengan harga premium. Nah, ini ilustrasi ini teman-teman ganti aja cerita tanahnya ini dengan perusahaan. Jadi si Budi ini punya perusahaan, harga buat perusahaannya itu misalnya adalah 500 miliar. Nah, tapi perusahaan saya itu beli perusahaan itu nggak 500 miliar, tapi 1T misalnya. Nah, 500 miliarnya dibagi-bagi. Nanti kalau misalnya diusut sama negara, misalnya dengan KPK atau segala macam, ya tinggal dibilang ini kesalahan investasi. Ya, emang dipikir pada saat itu prospek, ternyata enggak. Yang disalahin paling nanti manajer investasinya. Nah, ini lagu lama teman-teman. Jadi memang biasa ini disuruh cut loss ini untuk mencegah hal ini terjadi. Nah, tapi saya nggak tahu ya ini keputusan yang tepat atau tidak. Yang pasti, kalau dari berita yang saya dapatkan, itu memang ada beberapa saham seperti SIMP, KRAS, GIA, Ali, LSIP, dan ITMG itu yang disarankan untuk cut loss. Nah, kalau misalnya memang beneran di cut loss, nah ini untuk kaitannya ke pemilik sahamnya, itu bisa ada lonjakan supply dalam jangka pendek. Kalau terjadi lonjakan supply ya bisa saja harganya terkoreksi. Tapi tenang aja, kalau memang dikira saham-saham ini fundamentalnya oke, santai aja. Ini cuma sentimen jangka pendek. Tapi teman-teman punya gambaran lah kalau jangka pendek itu pengaruhnya seperti apa gitu. Nah, itu aja berita-berita yang bisa kita cerna minggu kemarin ya. Jadi ini harapannya bisa menambah wawasan, juga bisa memberikan gambaran indeks nanti bakal seperti apa gitu ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan jangan lupa follow IG dan TikTok saya. Itu aja, karena itu bersumber tetap cerdas, tetap santai.